Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kitab Bulughul Maram. Kitab bersuci. Bab wudu. Hukum bersiwak ketika berwudu. Hadis ke-32. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya bukan karena khawatir akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Hadis riwayat Malik, Ahmad, dan An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta 1:66, 115 secara mauquf, sampai pada sahabat, dan Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa hadis ini marfu, sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad 16:22, An-Nasai dalam Al-Kubro 3:291, Ibnu Huzaimah 140. Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Lihat Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram 1:138-139. Faedah hadis 1. Dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak, bukan wajib. 2. Disunahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu. 3. Ada pendapat yang menyatakan bahwa bersiwak itu bisa dilakukan sebelum berwudu, yaitu bersiwak dahulu lalu berwudu. Inilah pendapat sekelompok ulama Hanafiyah, pendapat Malikiyah, dan pendapat Syafi'iyah. Adapun jumhur, mayoritas ulama menyatakan bahwa bersiwak dilakukan ketika berkumur-kumur, yaitu saat berkumur-kumur dibarengkan dengan bersiwak. Namun, kalau lihat dari praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersiwak itu dilakukan sebelum berwudu. 4. Hukum asal kalimat perintah menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang meniadakan hukum wajib. Syekh Dr. Labib Najib dalam Tahqiq Ar-Ragobaat bi et-Taqosim wa et-Tashjiraat li Tolaba al-Fiqh Asy-Syafi'i, halaman 14 menyatakan mengenai hukum bersiwak sebagai berikut. Pertama, hukumnya wajib yaitu ketika bernazar untuk bersiwak. Kedua, hukumnya mustahab sunnah, itulah hukum asalnya. Hukum sunnah ini dalam beberapa keadaan. 1. Jika berubah bau mulut. 2. Jika baru bangun tidur. 3. Ketika berwudu, akan sholat, dan membaca Al-Quran. Ketiga, hukumnya makruh, yaitu setelah waktu zawal matahari tergelincir ke barat bagi orang yang berpuasa. Keempat, hukumnya haram, jika menggunakan siwak milik orang lain tanpa izin atau tanpa diketahui keridhoannya. Tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-33, dari Humran rahimahullah, bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudu. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya. Lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Lalu membasuh wajahnya 3 kali, mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, dan demikian juga tangan kiri, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali, dan demikian juga kaki kiri, lantas berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu yang telah aku lakukan ini." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, nomor 159 dan Muslim, nomor 226. Faedah hadis 1. Matmado artinya berkumur-kumur, memutar-mutar air dalam mulut. Istinsyak berarti menarik air dengan nafas ke bagian dalam hidung. Istinsar berarti mengeluarkan air dari hidung. 2. Batasan muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut normal di depan sampai janggut dan dagu, ini secara tegak lurus. Sedangkan dari lebarnya,
muka itu adalah dari telinga ke telinga. 3. Masaha artinya mengusap dengan tangan cukup dibasahkan. Batasan kepala adalah bagian tumbuh rambut dari depan hingga tengkuk. 4. Hadis ini menerangkan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. 5. Boleh meminta tolong untuk menghadirkan air wudhu. Termasuk yang dibolehkan adalah menuangkan air pada orang yang berwudhu. 6. Tata cara wudhu yang dipraktikkan Utsman adalah secara praktik, bukan ucapan. Praktik ini lebih cepat memahamkan. 7. Tata cara wudhu yang disampaikan oleh Utsman adalah mencuci telapak tangan 3 kali. Berkumur-kumur, istinsyak menghirup air ke hidung, istinsar, mengeluarkan air dari hidung, mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, lalu mencuci tangan kiri demikian pula, kemudian mengusap kepala, lalu mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali, lalu kaki kiri sebanyak 3 kali pula. Inilah tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali dihukumi sunnah, bukan wajib. 9. Disunahkan ketika mencuci muka, mencuci kedua tangan, mencuci kaki dilakukan sebanyak 3 kali. 10. Berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung, dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. 11. Boleh membasuh anggota wudhu yang satu dan lainnya tidak sama, yaitu ada yang dibasuh sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Hal ini sebagaimana bisa dilihat dalam hadis Abdullah bin Zaid. 12. Tidak boleh membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. 13. Disunahkan sholat 2 rakaat ba'da wudhu agar mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu, menurut jumhur ulama, ampunan dosa kecil. Hal ini dilakukan dengan cara, a. Berwudhu sempurna seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktikkan, b. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu asalkan ia konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Mengusap kepala cukup sekali. Hadis ke-34. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan sekali usap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dengan sanad yang sahih. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 111, An-Nasai secara ringkas, 168, hadis ini sahih. Lihat Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, 153. Faedah hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa kepala diusap sekali saja, tidak 3 kali sebagaimana basuhan lainnya. Inilah pendapat jumhur mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan yang sahih dari Hambali. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Catatan, membasuh dan mengusap anggota wudhu 3 kali bukanlah wajib dalam mazhab Syafi'i, masih bisa dilakukan sekali atau 2 kali, seperti itu boleh. Namun, lebih afdolnya melakukan 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali itu dimakruhkan. Para ulama sepakat bahwa yang wajib adalah sekali dalam membasuh ataupun mengusap. Lihat Al-Mutamad fi al-Fiqh Asy-Syafi'i, 1:80-81. Cara mengusap kepala dari hadis Abdullah bin Zaid. Hadis ke-35, dari Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhu, ia bercerita tentang tata cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang lalu kembali lagi ke depan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, nomor 186 dan Muslim, nomor 235. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau mulai mengusap dengan kedua tangan dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk, lalu menariknya hingga kembali ke tempat memulai. Faedah hadis. 1. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap seluruh kepala itu wajib. Inilah pendapat Malik dan masyhur dari Imam Ahmad,
juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mengusap kepala itu cukup sebagian. Menurut ulama Syafi'iyah, selama disebut mengusap walaupun sedikit, maka sudah sah. 2. Dalam hadis ini dijelaskan cara mengusap kepala, dimulai dari bagian depan, lalu ditarik dengan tangan ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat awal dimulai. Bisa juga dilakukan dengan menarik dari belakang hingga ke bagian depan kepala lalu ditarik lagi ke belakang. 3. Hukum asalnya, cara mengusap kepala untuk muslimah sama dengan laki-laki. Tata cara mengusap telinga. Hadis ke-36. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia bercerita tentang tata cara wudhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga lalu mengusap bagian luar dua telinga tersebut dengan ibu jari. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 135. An-Nasai, 1, 88, Ibnu Majah, 1, 146, Ahmad, 11, 277, Ibnu Huzaimah, 1, 89, hadis ini punya penguat, syawahid yang bisa mengangkat hingga derajat sahih. Lihat Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, 1, 163-164. Faedah hadis. 1. Telinga itu diusap, bukan dibasuh, dicuci. 2. Telinga itu bagian dari kepala menurut jumhur, mayoritas ulama. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa dua telinga itu bagian dari kepala. Namun, hadis ini punya cacat menurut para ulama. 3. Cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan jari telunjuk pada lubang telinga untuk mengusap bagian dalam, lalu jari jempol yang mengusap bagian luar. Ini dilakukan untuk membersihkan telinga pada bagian luar dan dalam. Disyariatkan membersihkan hidung ketika bangun dari tidur. Hadis ke-37. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, hendaklah ia istinsar, mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya, dilakukan sebanyak 3 kali. Karena setan bermalam di dalam lubang hidungnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, nomor 3295 dan Muslim, nomor 238. Faedah hadis. 1. Wajib melakukan istinsar setelah bangun tidur malam. Lafaz dalam hadis ini dengan lafaz perintah, asalnya menunjukkan wajib. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung yang sebelumnya dilakukan istinsyak, menghirup air ke hidung. Namun, jumhur ulama, mayoritas, menganggap hukum perbuatan ini sunnah. 2. Perintah untuk istinsar adalah karena setan bermalam di bagian dalam hidung. Sebagai muslim, tugas kita hanyalah mengimani hal semacam ini. Mencuci tangan setelah bangun tidur sebelum mencelupkan dalam bejana. Hadis ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan, jika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, janganlah ia mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana air hingga ia mencucinya terlebih dahulu 3 kali, sebab ia tidak tahu apa yang dipegang tangannya tadi malam. Muttafaqun alaih. Lafaz ini dari Muslim. Hadis riwayat Bukhari, nomor 162 dan Muslim, nomor 278. Faedah hadis. 1. Dilarang seseorang mencelupkan telapak tangannya ke dalam wadah jika bangun dari tidur sampai dicuci 3 kali. Menurut mazhab Imam Ahmad ini wajib cuci tangan, sedangkan menurut jumhur, mayoritas ulama dihukumi sunnah. Larangan yang ada adalah larangan makruh. 2. Jika yakin di tangan ada najis, wajib tangan tersebut dicuci sebelum dicelupkan dalam wadah. 3. Yang dimaksud dengan bangun tidur yang diperintahkan mencuci tangan sebelum dicelupkan adalah bangun tidur malam. Dalam lafaz lain disebutkan, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur malam, hadis riwayat Abu Daud, nomor 103, Tirmidzi,
nomor 24. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 4. Yang sahih dari dua pendapat ulama yang ada, jika ada yang bangun tidur lalu mencelupkan tangannya ke dalam air sebelum tangan tersebut dicuci, air tersebut tidaklah najis. Air tersebut tetap suci. Inilah pendapat jumhur kebanyakan ulama. Menyempurnakan wudhu. Hadis ke-39. Dari Lakit bin Sobiroh radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudhu, selingilah sela-sela jarimu, dan masukkan air ke dalam hidungmu dengan sungguh-sungguh kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Dikeluarkan oleh imam yang 4, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dikeluarkan pula oleh Abu Daud, riwayatnya, jika engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah, hadis riwayat Abu Daud, nomor 142. Tirmidzi, nomor 38, An-Nasai, 1, 66, Ibnu Majah, nomor 448, Ibnu Huzaimah, 150, 168. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini sahih, disahihkan pula oleh Ibnu Al-Qatan. Lihat Minha al-Alam fi Syarbulu al-Maram, 1, 175. Faedah hadis. 1. Asbighil wudu, menyempurnakan wudu, ada dalam dua bentuk. A. Wajib, yaitu menyempurnakan yang wajib dibasuh. B. Sunnah, yaitu menyempurnakan wudu lebih dari kadar wajib, misal membasuh 2 atau 3 kali. 2. Menyela-nyela jari dihukumi sunnah menurut jumhur kebanyakan ulama, bukanlah wajib. Namun, jika air sudah sampai pada sela-sela jari tanpa digosok-gosok, sudah sah. Akan tetapi, jika tidak sampai pada sela-sela jari selain dengan cara menggosok-gosok, menyela-nyela, hukumnya menjadi wajib. Dalam ayat hanya diperintahkan untuk mencuci. 3. Diperintahkan untuk sungguh-sungguh saat menghirup air ke hidung kecuali kalau dalam keadaan berpuasa karena dikhawatirkan air bisa masuk dari hidung ke dalam sehingga merusak puasa. 4. Para ulama menyamakan memasukkan air ke hidung dengan berkumur-kumur, berarti kita diperintahkan pula untuk berkumur-kumur dengan sungguh-sungguh kecuali saat berpuasa. 5. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, hukumnya sunnah bukan wajib. Siapa yang meninggalkannya, wudunya tetap sah. Inilah pendapat Imam Malik, Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Ibnul Munzir. 6. Para ulama berdalil dengan hadis ini adanya kaedah, set az-zaroy, yaitu mencegah hal mubah menuju suatu yang diharamkan. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang berlebih-lebihan saat istinsyak, memasukkan air ke hidung. Berlebih-lebihan di sini dapat merusak puasa, maka terlarang. 7. Dari hadis ini juga kita simpulkan kaedah, darul mafasid aula min jalbil masolih, yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari meraih maslahat. Bersungguh-sungguh saat istinsyak itu suatu maslahat. Namun, jadi bermasalah jika hal itu dilakukan saat berpuasa. Maka berlebih-lebihan ini dilarang. Maslahat ini ditinggalkan, tetap istinsyak saat berpuasa, tetapi tidak berlebihan. Hukum menyela-nyela jenggot. Hadis ke-40. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyela-nyela air ke jenggotnya ketika berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 31, Ibnu Huzaimah, 151, 152. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa pernyataan sahih karena memandang syawahid, penguat dari hadis lainnya. Lihat Minha al-Alam fi Syarbulu al-Maram, 1, 182. Faedah hadis. 1. Takahlil pada jenggot maksudnya adalah memasukkan jari saat menyela-nyela jenggot sehingga air masuk sampai pada pangkal rambut. 2. Disyariatkan menyela-nyela jenggot ketika wudhu. Ini berlaku jika jenggot lebat, menutupi kulit. Adapun jenggot yang tipis yang tidak sampai menutupi kulit, maka wajib dicuci, termasuk pula kulitnya.
3. Menurut Ibnul Qayyim, menyela-nyela jenggot di sini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang. Jadi yang sesuai sunnah adalah kadang dilakukan dan kadang ditinggalkan. Disyariatkan menggosok-gosok anggota wudhu. Hadis ke-41. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 2/3 mud, lantas beliau menggosok kedua sikunya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat Ahmad 26, 370, Ibnu Huzaimah nomor 118. Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Lihat Minha Alam fi Syarh Bulughul Maram 1, 185. Faedah hadis 1. Disunahkan tidak banyak-banyak menggunakan air saat berwudu, begitu pula ketika mandi. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. 1 mud adalah ukuran penuh dari 2 telapak tangan dikumpulkan dari tangan orang pertengahan. 3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud, beliau mandi dengan 1 so, 4 mud hingga 5 mud, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas. 4. Disunahkan menggosok-gosok anggota wudhu. Hukum sunnah ini menurut jumhur kebanyakan ulama. Disyariatkan mengambil air baru untuk mengusap kepala. Hadis ke-42. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil untuk kedua telinga dengan air yang berbeda dipakai untuk kepala. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi 1, 65, ini riwayat yang syadz, tidak sahih. Lihat Minha Alam fi Syarh Bulughul Maram 1, 188. Menurut Imam Muslim, ia riwayatkan dengan lafaz, dan beliau mengusap kepalanya bukan dengan sisa air di kedua tangannya. Lafaz ini adalah lafaz yang mahfuz sahih. Hadis riwayat Muslim, nomor 236. Faedah hadis 1. Mengusap telinga yang tepat adalah dengan air yang tersisa dari mengusap kepala, tidak mengambil air baru. 2. Mengusap kepala adalah dengan air baru, tidak menggunakan air dari sisa di tangan sebelumnya. Tangan adalah anggota wudhu yang berdiri sendiri berbeda dari kepala. Inilah pendapat jumhur kebanyakan ulama. Cahaya dari bekas wudhu. Hadis ke-43. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudhu. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih. Lafaz ini dari Muslim, hadis riwayat Bukhari. Nomor 136 dan Muslim, nomor 246, 35. Faedah hadis 1. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar dari berwudu. 2. Inilah yang jadi sebab perbedaan umat Muhammad dari umat lainnya. Perbedaan umat Islam pada hari kiamat adalah dari kilaunya wajah, tangan, dan kaki mereka. 3. Yang menjadi keistimewaan umat Islam adalah bukan perbuatan wudunya karena wudu sudah ada pada umat sebelum Islam. Yang menjadi keistimewaan umat Islam adalah adanya guron muhajalin, bekas wudu yang nampak pada wajah, tangan, dan kaki. 4. Bolehkah menambah membasuh lebih dari batasan yang wajib saat berwudu, misalnya, membasuh lebih dari siku tangan atau mata kaki? Ada perbedaan ulama dalam hal ini. Yang tepat adalah tidak menambah lebih dari kadar wajib. 5. Perkataan dalam hadis. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Itu adalah mudraj sisipan keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjelaskan maksud hadis. Kaidahnya, tafsiran perawi selama tidak menyelisihi tekstual zuhir dari hadis, maka wajib diterima. Namun, jika menyelisihi, berarti tak bisa diterima. Sedangkan kalau kita lihat pada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
beliau tidaklah melakukan wudhu melebihi batasan wajibnya. Berarti ketika membasuh lengan hanyalah sampai siku, dan ketika membasuh kaki hanyalah sampai mata kaki. Mendahulukan yang kanan dalam beberapa perkara termasuk pula wudhu. Hadis ke-44, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyukai mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ketika memakai sandal, ketika mengurus rambutnya, menyisir, meminyaki, dan mempercantik ketika bersuci, berwudu dan mandi, dan setiap perkara baik lainnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, nomor 168 dan Muslim, nomor 268, 67. Faedah hadis. 1. Hendaklah memulai dengan kaki kanan ketika memakai sandal, begitu pula kaos kaki, dan sepatu. Hal ini dimisalkan pula ketika memakai pakaian, celana, hingga lengan baju. 2. Melepaskan sandal hendaklah dengan yang kiri terlebih dahulu, sama halnya dengan menanggalkan pakaian dan celana. 3. Hendaklah mendahulukan sisi kanan ketika mengurus rambut, ketika menyisir hingga mencukur rambut. 4. Hendaklah mendahulukan bagian yang kanan saat bersuci, yakni ketika wudhu dan mandi, saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Adapun kedua telinga, kedua telapak tangan, kedua pipi dibasuh serentak. 5. Mendahulukan yang kanan dilakukan pada segala sesuatu. Para ulama menghususkan dalam bab takrim, pemuliaan pada sesuatu, seperti mengambil, memberi, mengenakan pakaian, celana, dan sepatu ketika masuk masjid, saat memakai sandal, saat makan dan minum, dihukumi wajib dengan kanan bersalaman, memakai celak, bersiwak, mencukur rambut kepala, semuanya ini dimulai dengan yang kanan. Adapun yang berbeda dengan hal-hal tadi, dianjurkan memulai dengan yang kiri seperti masuk toilet, keluar dari masjid, mengeluarkan ingus dari hidung, beristinja, cebok, melepaskan pakaian, celana, dan sepatu. Yang disimpulkan dari Ibnu Hajar, disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa mendahulukan yang kanan adalah dalam perkara mulia, baik dan dalam hal berhias diri. Sedangkan sebaliknya, didahulukan yang kiri. Lihat Syarh Sahih Muslim, 1, 270. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, disunahkan mendahulukan yang kanan saat memakai dan yang kiri saat melepas. Syarh Umdah Al-Ahkam, halaman 52. Syaikh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Hotslan, dosen jurusan fikih di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud ditanya, manakah yang lebih afdol, menggunakan jam tangan di tangan kanan ataukah kiri? Syaikh Hafizahullah menjawab, yang nampak, jam tangan arloji berfungsi sebagaimana cincin. Ada yang bermaksud mengenakannya sebagai mode penampilan, dan ada yang bermaksud memanfaatkannya untuk tujuan yang lain. Dan telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menggunakan cincin di tangan kanan dan kadang di tangan kiri pula. Para ulama akhirnya berselisih manakah di antara keduanya yang terbaik. Yang paling bagus dalam menyikapi hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika ia mengatakan, yang tepat, hal ini tergantung tujuan menggunakannya. Jika tujuan menggunakannya adalah untuk penampilan, kanan lebih afdol. Jika tujuannya untuk memakai sebagaimana cincin, maka yang kiri lebih tepat karena cincin itu seperti suatu ikatan. Tujuan ini pun bisa dicapai jika diletakkan di tangan kanan. Fath al-Bari, 10/327. Oleh karenanya, jika tujuan menggunakan jam untuk mengenali waktu, maka lebih afdol di tangan kiri. Jika maksudnya untuk penampilan, sebagaimana maksud seperti ini ditemukan pada banyak wanita, maka afdolnya adalah di tangan kanan. Wallahu a'lam. Diambil dari situs web Syaikh Sa'ad Al-Hotslan. Perintah mendahulukan yang kanan ketika berwudu. Hadis ke-45, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berwudu hendaklah memulai dengan yang kanan. Dikeluarkan oleh yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, hadis riwayat
Abu Daud, nomor 4141, Ibnu Majah, nomor 402, Ahmad, 14.292, Ibnu Huzaimah, 1.90. Tirmidzi, nomor 1766, An-Nasai dalam Al-Kubro, 8.425. Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah sebagaimana komentar dari Ibnu Hajar. Ada catatan dari Syaikh Abdullah Al-Fauzan bahwa kalimat perintah terdapat pada Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah, berarti disebutkan dengan sunnah qauliyah, berupa ucapan. Sedangkan, dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasai disebutkan dengan sunnah fi'liyah, berupa praktik, dan tidak disebutkan perihal wudu. Lihat Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, 1, 204-205. Faedah hadis. Berdasarkan perintah yakni sunnah berupa ucapan dan berdasarkan praktik dalam sebagian lafaz hadis, disimpulkan secara tekstual bahwa mendahulukan yang kanan dihukumi wajib. Namun, ada perkataan dari Ibnul Munzir, para ulama sepakat bahwa tidak ada pengulangan jika ada yang mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan. Al-Awsat, 1.387. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, tidak wajib berurutan dalam hal kanan dan kiri. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan ulama dalam hal ini. Al-Mughni, 1.190. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama berijma' bersepakat bahwa mendahulukan yang kanan di sini dihukumi sunnah bukan wajib. Lihat perkataan-perkataan ini dalam Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, 1.206. Mencukupkan pada membasuh ubun-ubun bersama imamah penutup kepala. Hadis ke-46 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu lantas mengusap ubun-ubun, rambut bagian depan, dan bagian atas sorbannya. Beliau juga mengusap kedua hufnya, sepatunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, nomor 274-83. Faedah hadis. Hadis ini dijadikan dalil dari sebagian ulama bahwa sudah dianggap sah mengusap sebagian kepala, tidak diharuskan mengusap seluruhnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada satu hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa beliau mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap ubun-ubunnya, beliau sempurnakan lagi dengan mengusap imamah, penutup kepalanya. Zat Al-Ma'ad, 1.193. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, ini termasuk rukun. Yang sunnah adalah mengusap seluruh kepala. Maka lebih aman, kita penuhi yang sunnah agar lebih sempurna dalam mengusap kepala. Wajib berurutan ketika berwudu. Hadis ke-47. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Hadis riwayat An-Nasai dengan lafaz perintah seperti ini. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz khabar, pemberitaan. Hadis riwayat Muslim, nomor 1218. An-Nasai dalam Ash-Suk. Hadis riwayat A, nomor 2962, Ahmad, 3.393. Faedah hadis. Walaupun masalah ini ditemukan dalam pembahasan haji, tetapi ada kaidah usul yang berbunyi. Pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Dari sini diambil kesimpulan, wajibnya tartib berurutan antara anggota wudu yang wajib, yakni membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki, seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki.
Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kedua siku ikut dibasuh saat berwudu. Hadis ke-48. Diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berwudu mengalirkan air pada kedua sikunya. Dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang doif atau lemah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni 1, 83, nomor 15. Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini doif jiddan, lemah sekali. Lihat Minha Al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, 1, 215. Faedah hadis. Hadis ini secara sanad dihukumi doif, lemah. Namun, jika dilihat dari isi matannya, teksnya adalah sahih. Dari sini, disimpulkan bahwa siku dan mata kaki ikut dibasuh saat berwudu. Adapun ayat yang membicarakan hal ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kata ila dalam ayat bermakna ma'a, artinya bersama. Itu berarti siku dan mata kaki ikut dibasuh. Hukum membaca bismillah saat berwudu. Hadis ke-49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah membaca bismillah di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dengan sanad doif. Hadis riwayat Ahmad, 15, 243, Abu Daud, nomor 101, Ibnu Majah, nomor 399. Syaikh Abdullah Al-Fauzan menyatakan bahwa sanad hadis ini doif karena dua sebab. Satu, ketidakjelasan jahalah dari Yakub bin Salamah Al-Laitsi dan orang tuanya. Dua, Salamah tidak diketahui mendengar langsung dari Abu Hurairah. Begitu pula Yakub dari bapaknya. Hadis ini punya jalur lain, semuanya doif. Ada penguatnya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini yaitu hadis Said bin Zaid dan hadis Abu Said. Hadis ke-50. Dalam riwayat Tirmidzi, dari Said bin Zaid. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 25. Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam Minha Al-Alam, 1, 219 menyatakan bahwa sanad hadis ini doif. Hadis ke-51. Juga dari Abu Said semisal itu. Ahmad berkata, tidaklah ada hadis sahih yang membicarakan tentang hal ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 397 dan Ahmad, 17, 465, juga Tirmidzi dalam Al-Ilal Al-Kabir, 1, 112. Dalam Talhis Al-Habir, 1, 86, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, nampak bahwa dilihat dari berbagai macam jalur, hadis yang membicarakan anjuran bismillah saat wudhu saling menguatkan, yang menunjukkan adanya ajaran akan hal itu. Ibnu Katsir dalam Irsyad Al-Faqih, 1, 36, berkata, banyak jalur lain telah diriwayatkan tentang hal ini, semuanya saling menguatkan satu dan lainnya, hadisnya itu hasan atau sahih. Dalam kitab tafsirnya 180-181, Ibnu Katsir menyatakan bahwa hadis ini hasan. Ibnul Qayyim dalam Al-Manar Al-Munif, halaman 120, menyatakan, hadis-hadis tentang tasmiyah, yakni membaca bismillah, ketika berwudu adalah hadis-hadis yang hasan. Lihat Minha Al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, 1, 218-222. Faedah hadis. 1. Penafian peniadaan, yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudunya. Sehingga membaca bismillah saat berwudu dihukumi sunnah dengan alasan. Pertama, ayat yang membicarakan tentang berwudu yaitu surah Al-Maidah ayat 6 tidak memerintahkan dengan bismillah ketika memulai. Hal ini berbeda dengan ayat berburu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu, waktu melepaskannya. Quran Surat
Al-Maidah ayat 4. Ketika menyembelih, Allah menyebutkan, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dan telah terikat. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Kedua, ada hadis-hadis yang membicarakan tentang wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna seperti hadis Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, dan juga Ibnu Abbas, tidak menyebutkan bismillah di dalamnya. 1. Yang dianjurkan adalah membaca bismillah ketika berwudu. Sebagian fuqaha menganjurkan dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. 2. Andai ada yang tidak membaca bismillah tasmiyah saat berwudu dalam keadaan lupa atau sengaja ditinggalkan, wudunya sah karena termasuk dalam perkara sunnah, bukan wajib. Lihat Al-Mutamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, 1:76. Tata cara berkumur-kumur dan beristinsyak. Hadis ke-52, dari Talha bin Musyarif, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisah antara berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung. Dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang doif. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 139. Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam Minha Al-Alam, 1:227, menyatakan bahwa hadis ini doif karena dua sebab. 1. Dari riwayat Laits bin Abu Sulaim, doif menurut jumhur, bahkan Imam Nawawi katakan bahwa para ulama berijma akan doifnya. 2. Ketidaktahuan siapakah Talha, bapaknya, dan kakeknya. Hadis ke-53, dari Ali radhiyallahu anhu dalam tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 111, An-Nasai, 1:68. Hadis ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam Minha Al-Alam, 1:153. Hadis ini sama dengan hadis nomor 3 dari pembahasan wudhu, yakni hadis ke-34. Hadis ke-54, dari Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya, lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, nomor 186 dan Muslim, nomor 235. Faedah hadis. 1. Hadis yang menunjukkan memisah antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung total ada 6 cidukan dengan tangan, adalah hadis doif, tidak bisa dijadikan dalil. 2. Berkumur-kumur dan beristinsyak dilakukan sebanyak 3 kali dari satu telapak tangan dengan 1 cidukan, untuk lebih menghemat penggunaan air wudhu. Inilah yang disebutkan dalam hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid. Mulut dan hidung adalah 2 anggota, tetapi dari 1 anggota tubuh yaitu wajah. Menyatukan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah pendapat Imam Syafi'i yang jadid, terbaru, juga menjadi pendapat Imam Malik, dan pendapat dari Imam Ahmad. 3. Ada 2 riwayat, pertama dari Syakik bin Salamah yang menyaksikan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan berwudu, dan kedua dari Ibnu Abi Malikah ketika ditanya tentang wudunya. Utsman disebutkan mengenai berkumur-kumur 3 kali dan beristinsyak menghirup air ke hidung 3 kali. Kata Imam As-Sanani dalam Subul As-Salam 1:98, dengan adanya 2 riwayat ini antara penggabungan ataukah tidak, kita bisa memilih antara kedua cara yaitu memisah antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung atau menggabungkan antara keduanya. Walaupun riwayat yang menggabungkan lebih banyak dan lebih sahih. Hukum muwalah saat wudhu. Hadis ke-55, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang pada tumit kakinya ada bagian sebesar kuku yang belum terkena air,
maka beliau bersabda, ulangilah wudumu lalu perbaguslah. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, hadis riwayat, Abu Daud, nomor 173, Ibnu Majah, nomor 655, Ahmad, 19.471. Hadis lain yang semisal. Ada hadis yang semisal hadis di atas yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan membasuh bagian sebesar kuku di tumit kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihatnya, lalu beliau bersabda, ulangilah wudumu lalu perbaguslah. Maka ia pun mengulanginya, kemudian sholat. Hadis riwayat Muslim, nomor 243 dan Abu Daud, nomor 173. Juga ada hadis dari Khalid bin Ma'dan, dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang di tumit kakinya ada bintik-bintik tidak terkena air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudu. Hadis riwayat Ahmad 3.424. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari jalur lainnya, atau sahih layoirihi. Faedah hadis 1. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membasuh bagian anggota wudu secara menyeluruh. Jika ada yang meninggalkan satu bagian saja walau sedikit, wudunya tidaklah sah. 2. Wajib menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air pada kulit sehingga bersuci jadi tidak sempurna. 3. Hadis ini menunjukkan perintah untuk muwalah. Muwalah itu artinya tata abu, yakni berkesinambungan. Tidak ada jeda antara anggota wudu yang membuat anggota wudu yang telah dibasuh menjadi kering dengan standar waktu normal. Hukum muwalah ini adalah sunnah, bukanlah wajib. Inilah yang jadi pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu dari pendapat Imam Ahmad, pendapat jadid terbaru dari Imam Syafi'i, dan pendapat Zuhiriyah. 4. Jika seseorang melihat pada saudaranya kekurangan atau kekeliruan, maka hendaklah ia mengingatkan. Di antaranya mengingatkan dalam masalah ibadah agar ibadahnya menjadi bagus. Ini bagian dari ta'awun, tolong-menolong, dalam kebaikan. Jumlah air yang digunakan saat wudu dan mandi. Hadis ke-56. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mut air dan mandi dengan 1 so, hingga 5 mut air. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, nomor 201 dan Muslim, nomor 325-51. Faedah hadis 1. Hadis ini menunjukkan bagaimanakah jumlah air yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakan 1 mut untuk berwudu. 1 mut adalah ukuran 2 telapak tangan penuh bagi orang pertengahan. Sedangkan untuk mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air sebanyak 1 so, 1 so, sama dengan 4 mut atau 5 mut. 2. Hendaklah hemat dalam menggunakan air ketika wudu dan mandi. 3. Jangan sampai boros dalam menggunakan air walau air dalam keadaan berlimpah. 4. Ukuran air yang disebutkan dalam hadis adalah ukuran pendekatan, bukan kita dibatasi menggunakan air hanya segitu. Karena kebutuhan orang memakai air tentu saja berbeda-beda. Doa setelah berwudu. Hadis ke-57. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna, lalu berdoa, Allah, ilaha, illallah, wahdahullah, syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu, wa rasuluh, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, nomor 234. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan bacaan doa, Allahumma ja'alni minat
tawa, bina, waj'alni, minal mutatohirin, artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang selalu menyucikan diri. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 55. Syaikh Abdul Aziz bin Bas menyatakan bahwa sanad hadis ini jayyid. Lihat Minha al-Alam fi Syarh Bulugh al-Maram, 1, 241. Faedah hadis. 1. Dianjurkan membaca doa yang disebutkan dalam hadis ini ba'da wudu. Keutamaannya akan masuk lewat pintu surga mana saja yang disukai. 2. Ihsanani rahimahullah berkata bahwa inilah bagusnya penutup dari pembahasan bab wudu dari Imam Ibnu Hajar dengan doa yang bagus yang bisa dipraktikan ba'da wudu. 3. Tawabin artinya orang banyak bertaubat dan banyak beristighfar dari maksiat dan dosa. Mutatohirin artinya orang yang menyucikan diri dari dosa, hadas, dan najis. Referensi. 1. Al-Mutamad fi al-Fiqh Asy-Syafi'i. Cetakan kelima, tahun 1436 Hijriah. Syaikh Profesor Dr. Muhammad As-Suhaili. Penerbit Darul Qolam. 2. Minha al-Alam fi Syarh Bulugh al-Maram. Cetakan keempat, tahun 1433 Hijriah. Syaikh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 3. Tafsir Al-Quran Al-Ashim. Cetakan pertama, tahun 1431 Hijriah. Ibnu Katsir. Tahqiq, Abu Ishaq Al-Huwaini. Diringkas oleh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 4. Tahqiq Ar-Rogabaat bi et-Taqosim wa et-Tashjiroat li Tolaba al-Fiqh Asy-Syafi'i. Syaikh Dr. Labib Najib Abdullah Galib.